kepada orang, ya, kepada manusia, kepada sesama. Jadi kalau terima kasih Mas ya, terima kasih Bu ya, terima kasih matur nuwun sekelangkong, matur sekelangkong. Itu berarti telah melaksanakan perintah Nabi. Ya, perintah Nabi. Berarti kita mendapatkan pahala. Itu syariat. Syariat mengajarkan seperti itu. Walaupun itu kecil ya, walaupun itu kecil, jangan sampai kita itu mengucapkan terima kasih, tetapi hati kita itu berpaling. Contoh, Mas Wadud memberi saya itu sarung, ya, sarung. Saya nggak suka kepada Mas Wadud, tapi sarung itu saya terima. Nah, begitu Mas Wadud ke rumah saya itu mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Wadud ya sarungnya. Tapi sarung itu saya buat ngepel, saya buat lap. Apa sakit hatinya orang yang memberi. Jadi caranya itu begitu, menampakkan barang yang kita terima sebagai wujud terima kasih, tapi hati kita itu menyandar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita itu mengucapkan terima kasih agar supaya dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita supaya mengucapkan terima kasih. Tapi jangan sampai kita yang memberi, membantu itu selalu berharap agar orang terima kasih kepada kita. Itu namanya tamak. Oh ini sudah saya bantu ya, nggak terima kasih kepada saya. Itu namanya tamak. Bahaya itu, merusak hati juga. Merusak hati. Makanya kalau kita berbagi itu digambarkan seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Agar supaya kita itu tidak banyak harapan pada orang yang kita tolong tadi itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita bisa membantu orang, logika berpikir kita begini, terima kasih ya Allah, takdirkan aku bisa membantu sesama hamba. Oh, gitu. Jadi akhirnya kita itu nggak merasa diri kita itu orang yang super power, superior, bisa membantu. Yang harus dibangun adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Terima kasih dan aku bersyukur penciptakan aku bisa membantu orang. Aku tidak peduli dia itu mau berterima kasih atau enggak. Yang penting kau takdirkan aku bisa menjadi orang yang suka berbagi. Nah, gitu. Soalnya kalau kita melihat, saya semalam itu diskusi dengan teman saya, dengan istri saya, waktu pulang dari Manten jam 11 ya, jam 11. Kalau kita suka berbagi, itu pandangan kitab Al-Hikam, penulisnya itu berterima kasih kepada ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku bisa berbagi. Nah, terus kenapa? Jangan sampai kita melihat orang yang kita kasih itu dengan pandangan kasihan. Kasihan ya ini perlu dibantu. Berarti kita meletakkan diri kita di atas mereka. Padahal kita itu sama-sama dengan mereka. Akhirnya apa? Ya kita harus melihat bahwa kita itu orang yang dikaruniai oleh Allah dan bisa berbagi. Akhirnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa merendahkan orang lain. Nah, jadi cara pandang Ibnu Athaillah itu unik, tapi menyelamatkan hati kita dari kungkungan hidup manusia. Akhirnya kita semuanya bersandar kepada Allah. Yang memberi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi tetap melihat bahwa itu hakikatnya dari Allah, tapi lisannya mengucapkan alhamdulillah, dan itu diajarkan bersyukur kepada sesama, berarti dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu hadis lagi ini mengingatkan. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man u'tiya ata'an fawajada falyujzi bihi fa in lam yajid falyusni bihi wa man athna bihi faqad syakarahu wa man katahu faqad kafarahu. Ya, faqad kafarahu.
Ini coba kita baca pelan-pelan. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man u'tiya, barang siapa u'tiya diberi, berarti dia itu orangnya itu tangan di bawah, diberi. Entah apa saja, entah itu materi, pertolongan, administrasi, misalkan mau berangkat haji, kesusahan terus dibantu, kesulitan di bandara dibantu, kemudian ada mungkin lewat jasa dan lain sebagainya, atau mungkin tentang ilmu, tentang agama, tentang apa saja diberi, ya, orang itu diberi. Kemudian atau dalam sebuah pemberian apa saja wajada falyajzi bihi, maka dia itu mampu membalasnya, segera, fal itu segera dibalas, ya, segera dibalas. Jangan sampai kita mendapatkan nggak pernah membalas sama sekali. Kemudian yang memberi itu kadang, ya, yang memberi kadang itu kan orangnya itu kan macam-macam. Ada yang ya orang awam itu sudah dibantu, sudah disekolahkan, sudah dikuliahkan, sudah menjadi orang sukses, nggak pernah nengok sama sekali, nggak pernah menyapa sama sekali. Orang ini nggak punya terima kasih, ya, nggak punya terima. Ya memang diperintahkan terima kasih. Kalau ada orang seperti itu kan kebangetan, ya. Kan memang ada orang seperti itu. Ya wis nggak apa-apa lah. Orang nggak terima kasih kepada kita, nanti dia akan dibalas juga kan yang sama. Kan? Jadi seringkali kadang kita menghadapi sesuatu itu balasan dari apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kita sering sekali membuka aib seseorang, akhirnya kita dibicarakan orang lain. Dan itu memang balasannya seperti itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik terhadap diri kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa diri kalian. Kalau kita tuh suka berbagi, ya kita pasti banyak mendapatkan rezeki. Kalau kita sering menutupi keburukan orang, insya Allah aib kita juga ditutup oleh orang lain. Kalau kita suka menyantuni anak yatim, insya Allah anak kita juga mulia. Kalau kita suka bersedekah, insya Allah rezeki kita bertambah. Kayak ilmu pasti itu dalam kehidupan seperti ini. Maka hadis ini mengajarkan kalau kita mendapatkan sesuatu segera dibalas kalau kita punya. Tapi kan tidak semua orang punya. Ya, tidak semua orang punya. Misalkan saya dibantu Mas Wadud, terima kasih ya Mas Wadud atas pemberiannya. Maka aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan. Itu berdoa beneran, bukan hanya berdoa basa-basi, bukan. Ya, bukan basa-basi. Namanya guru ya, guru-guru kita ini. Itu kalau malam itu semuanya muridnya doa, ya Allah mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang belajar mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, mudah-mudahan mereka senantiasa dimudahkan urusannya. Guru kita itu semua seperti itu. Sedangkan kita juga sama berterima kasih kepada guru kita, mendoakan kepada guru. Akhirnya ketemu itu. Ketika ketemu, itulah yang disebut dengan menyambung antara guru dan murid. Nah, kalau di kampus kadang kan enggak, tapi tidak semua, tapi di mahasiswa itu saya ajarkan seperti itu. Jadi kalau di kampus itu kadang begitu selesai, ya sudah nggak pernah ketemu. Dan nggak pernah berterima kasih. Karena terima kasihnya sudah dibayar dalam bentuk duit tadi itu. Nah, tapi tetap dalam masalah ini kita harus mengajarkan. Namanya guru di pesantren itu, sampai kemarin ada hataman di rumah orang tua itu, ada seorang santri hafal Quran. Saya tanya, nggak pernah mimpi sama guru, sama yang mengajarkan apa? Dulu sering, loh kapan? Dulunya, waktu saya malas murajaah, saya dimarahi. Kenapa kamu malas? Ya karena nyambung tadi.
Bahkan guru saya itu kalau menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat itu kadang gurunya datang lewat mimpi, sebuah mimpi. Kamu harus membaca ini, kamu kurang wiritanmu, kamu kurang Al-Qur'anmu, kamu kurang, itu sampai seperti itu. Betapa guru dan murid itu tidak pernah terpisahkan. Ini tadi nyambung, ya, nyambung. Maka kalau kita mendapatkan apa saja dari guru kita, teman kita, tetangga kita, orang yang pernah berbuat kepada kita, fawajada falyujzi bihi. Segera balas. Kalau tidak, cukup didoakan jazakumullah khairal jaza. Ya cukup. Biar Allah yang membalas, tapi biarkan Allah yang membalas, tapi jangan hanya lisan saja. Tapi betul-betul kalau dalam sholat itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Dia telah pernah berbuat baik kepada saya. Ya Allah mudahkan urusannya. Kalau sakit ya Allah sembuhkanlah sakitnya. Kadang bukan hanya itu. Di hadis Fatihah ya Allah mudah dengan barokah Al-Fatihah. Itu seperti itu caranya. Fa'illam yajid falyusni alaih. Jika tidak mendapatkan sesuatu falyusni. Falyusni. Apa yusni itu? Memiliki apapun maka hendaknya dia memujinya. Terima kasih ya atas kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas. Faman athna faqad syakar. Kalau sudah memuji orang tersebut dengan kebaikannya, semoga Allah memberikan balasan, berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wa man katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang menyimpan, menutup-nutupi, kita pernah dibantu, tapi tidak pernah kita itu menampakkan kepada siapapun orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Kenapa kamu sukses? Wah, kesuksesan saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang. Itu murni kerja saya, murni manajemen saya, murni marketing saya, itu murni. Ini berarti kesombongannya. Itu berarti kufur dalam hal ini adalah menutupi. Maka itu ya yang disebut kalau menutupi kebaikan orang ya itu disebut dengan kufur. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faktanya memang kita dibantu. Ya. Sekecil apapun kita pernah dibantu. Tapi ajaran agama kita, ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran, kalau kita membantu itu memang jangan pernah berpikir mendapatkan balasan, tapi pasti Allah akan membalas jauh lebih besar. Ya. Entah waktunya kapan, kita punya keyakinan, hakul yakin, pasti Allah akan membalas kebaikan tersebut. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ini munajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya Tuhanku. Ilahi wahai Tuhan. Orang yang dalam semua kebaikannya. Ilahi man kanat mahasinuhu. In kanat man kanat man barang siapa kanat mahasinu masawi fa kaifa la takunu masawiyah masawi wa man kanat haqaiquhu da'wi fa kaifa takunu da'wi da'awa. Ini ya apa namanya doa yang sangat sederhana tapi maknanya luar biasa. Ya maknanya luar biasa. Ilahi wahai Tuhan. Ilahi wahai Tuhan. Man kanat mahasinuhu. Man barang siapa. Kanat ada mahasinuhu kebaikannya. Jadi orang itu jika punya kebaikan, ya, punya kebaikan. Jadi kebaikannya itu masawi. Bagaimana falataku masawiyah. Apa ya, ini sebaik-baik orang itu pasti ada keburukan. Bagaimana kalau orang itu buruk? Jadi sebaik-baik manusia itu pasti akan terlihat keburukannya. Bagaimana ini orang baik saja itu terlihat keburukannya. Pasti ya, yang buruk pun akan terlihat buruk. Ilahi man kanat mahasinuhu masawiyah. Fakaifa la takunu masawiyah.
masau man kanat haqiquhu da'awiyah fa kaifa la takunu da'awihi da'awiyah. Wahai Tuhanku, kebaikan seseorang, orang yang pernah berbuat baik kepada orang lain, orang yang dalam semua kebaikannya masih banyak kesalahannya. Jadi kita ini orang yang baik, itu pun masih akan terlihat keburukan dan kesalahannya. Misalkan sudah rajin sholat, puasa, zakat, haji, itu pun masih ada orang yang menyalahkan. Buktinya apa? Kita ini sudah sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, haji, umroh, khatam Al-Quran, sebulan sekali, kadang 4 bulan. Masih ada orang yang membincangkan keburukan kita. Apalagi tidak pernah baca sama sekali. Nah, itu. Jadi sederhana, beliau itu orang yang baik itu kadang itu masih muncul keburukannya, apalagi yang buruk pasti akan lebih nyata lagi. Namanya apa namanya, doa ya, munajatnya. Ya Allah, orang yang dalam semua kebaikannya masih banyak kesalahan, maka bagaimana kesalahan-kesalahan yang tidak menjadi dosa. Orang yang semua ilmunya adalah pengakuan belaka, maka bagaimana pengakuannya tidak menjadi kebohongan. Orang yang semua ilmunya adalah pengakuan belaka, maka bagaimana pengakuannya tidak menjadi. Kita berhasil itu ngaku ini milik saya, ini kehebatan saya, ini kesuksesan saya. Bukan barangnya kok diakui. Nah itu. Apa ya? Kita punya ilmu, itu yang akan memberi Allah. Kok kita yang mengaku, itu dari kita. Kita punya kelebihan itu kan dari Allah. Kenapa kita bangga? Oh itu bukan milik kita, suatu saat juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita senantiasa kembali pada apa namanya? Apa yang disampaikan doa kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik pun itulah akan terlihat keburukannya, apalagi yang sudah benar-benar buruk. Maka yang terakhir di sini, man kanat haqiqahu da'awiyah, barang siapa yang ilmunya adalah pengakuan belaka, maka bagaimana pengakuannya tidak menjadi kebohongan. Sudah ilmu saja itu diberi oleh Allah, kemudian bangga, itu adalah kebohongan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Wadu. Terima kasih Mas Wadu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmunya pagi ini. Luar biasa, pertanyaannya sudah mulai numpuk juga. Dan tentunya kita akan bacakan ya. Kita akan cek dari pertama, ya Bapak Ibu. Dan ini adalah hakikat daripada bagaimana kita bersyukur ya Bapak Ibu semuanya. Artinya bagaimana dalam pandangan mata hati kita yang memberi tentunya ya atas karunia dan nikmat itu secara lahir dan batin ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu tentunya harus memahami secara syariat pun kepada manusia pun juga kita harus berterima kasih walaupun itu perantaranya adalah manusia. Dan insya Allah Bapak Ibu juga sudah memahami ini dan ini sudah berulang-ulang kali disampaikan. Dan insya Allah bagaimana cara kita sebagai manusia bersikap ketika kita mendapatkan nikmat. Insya Allah kita sudah bisa memahami. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama. Kita akan coba scroll dulu. Kita akan coba cari pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaannya masih ada keterkaitannya, namun juga ada yang di luar materi ya. Namun kita akan coba membacakan pertanyaan tersebut. Di sini bagaimana bacaan atau wirid dzikir sholawat habis sholat wajib dan habis sholat tahajud berapa banyak, berapa kali ya. Ini biasanya setiap Kamis malam Jumat ya Bapak Ibu ya kalau terkait masalah wirid dan lain sebagainya. Namun mungkin Ustaz bisa menjawab terlebih dahulu Ustaz untuk sambil saya cari pertanyaannya karena banyak. Silakan. Oke, terima kasih Mas Watu. Jadi nanti kalau tentang tahajud itu insya Allah hari apa? Malam Jumatnya. Ya, malam Jumat. Tapi kalau bisa ya, minimal tahajud ya 2 rakaat sudah minimal. Jangan kemudian ditawar lagi. Kalau setengah
Nah, setengahnya dari 2 nggak ada ya, nggak ada 1 rakaat. Tapi ada sholat malam 1 rakaat namanya sholat witir, boleh. Hanya saja yang terlalu cepat untuk kita itu hanya. Tapi lumayanlah malamnya itu tidak terlewatkan. Ada seorang sahabat yang melaksanakan sholat witir setiap malam itu hanya 1 rakaat, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, cuma khatam Al-Quran. Nah, silahkan dicoba. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, habis sholat isya, itu kira-kira mungkin jam 8 lah, jam 9, itu sholat selesai menjelang subuh, itu 1 rakaat. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah selesai. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang menangi ya, ada yang melihat waktu di Masjidil Haram, beliau itu sampai subuh itu hampir subuh belum selesai. Ya, sebelum adzan sudah selesai. Nah, itu silakan ditiru nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita cukup 2 rakaat terus ditutup 1 witir atau 3 rakaat witir sholat malam ini masuk kategori sholat malam. Pertama itu membaca ataka haditsul ghasyiyah yang rakaat kedua yaitu uh, yang pertama sabbih isma rabbikal a'la alladzi, yang kedua hal ataka hadits ghasyiyah, kemudian rakaat yang ketiga itu membaca kulhu. Atau nggak apa, ya sudah, semuanya baca kulhu nggak apa-apa. Atau nggak bisa, nggak apa-apa, tidur sampai subuh tapi niatnya tahajud. Nah, gimana caranya? Sebelum tidur itu niatkan. Sebelum tidur wudhu, kemudian minta, ya Allah, saya ingin nanti malam sholat tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kemudahan untuk bangun malam. Tapi niat, betul-betul niat. Ternyata begitu bangun sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, maka pahalanya sama dengan tahajud. Tapi tidak disengaja ya, dengan catatan tidak disengaja. Tapi niat awalnya itu tahajud. Maka Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, wa hasanatuhum bihasanatihim. Kebaikan orang yang niat tahajud itu seperti orang-orang yang melaksanakan tahajud. Tapi itu tadi dengan catatan niatnya itu betul-betul ada dalam hatinya. Itu kalau tahajud pahalanya tahajud. Jadi minimal sholat malam itu witir 1 rakaat. Kemudian mediumnya 3 rakaat. Kalau 1 rakaat seperti Utsman, monggo. Kalau nggak bisa ya hanya kulhu menjelang misalkan pas waktu menjadi bangsawan, bangsa tangyawan, bangunnya kesiangan. Ya kurang 2 menit itu subuh, langsung berdiri usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala sunnatan Allahu Akbar. Langsung hanya 1 rakaat. Begitu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung Allahu Akbar, teruskan. Man adraka takbiratul ihram faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan takbiratul ihram berarti mendapatkan sholat. Jangan Allahu Akbar dapat setengah menit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, tiba-tiba dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, gagal, langsung dilepaskan. Lanjutkan sholat. Demikian. Oke, baik. Alhamdulillah jelas ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, ada saudara pinjam uang tapi sudah lama tidak bayar. Kemudian saya bebaskan untuk dizakatkan, sedangkan saudara tersebut tidak tahu itu dizakatkan. Cuma taunya dilunaskan. Bagaimana, sah nggak Ustaz kalau diniatkan dizakatkan? Terima kasih. Kalau untuk zakatnya, yang di zakat itu adalah uang yang ada di tangan kita, milik kita. Dalam bahasa fikih, milkul tam, uang yang betul-betul milik kita pribadi dan tidak ada piutang di dalamnya. Misalkan Mas Wadud betul-betul kaya, ya memang itu uang yang miliknya. Maka dihitung, misalkan kekayaannya 1 M, 2,5 itu dikeluarkan, ya 2,5 dikeluarkan, itu yang dikeluarkan. Kemudian misalkan ada duit ke teman-temannya, itu saya zakat, itu bukan termasuk zakat. Ya. Tetapi pahalanya besar kalau kita ikhlaskan. Nah, pahalanya besar kalau diikhlaskan.
Itu caranya seperti itu. Atau yang lebih besar lagi pahalanya, yang lebih besar lagi, ya Allah mudah-mudahan orang yang pernah utang kepada saya lupa dan saya ikhlaskan. Kita memohon kepada agar lupa dan saya ikhlaskan kepada orang-orang yang pernah utang kepada saya dan saya ikhlaskan berapapun. Nah, itu bagus. Nah, itu tapi sudah ilmunya wali yang seperti itu. Kalau perlu kalau kita ini orang awam nyewa orang takih, kalau nggak datang bawa itu orang yang kekar. Kalau perlu ada sepeda motornya dibawa. Itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Bisa jadi memang orang yang belum bisa bayar itu mungkin ada yang sakit keluarganya, mungkin memang betul-betul butuh, mungkin ada sesuatu. Sehingga kita itu yakin kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu tadi, yang top itu berdoa agar Allah berikan kita lupa, dan kita berpikir mengikhlaskan barang atau uang tersebut. Tapi kalau enggak ya ditagih, itu normal. Normal. Itu maksud. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ketika seorang menolong orang lain, namun dia melihat orang lain di grup WA dengan merendahkan orang, dengan merendahkan orang yang ditolongnya, dengan melihatkan seakan-akan dia yang paling bisa dan merendahkan teman yang ditolongnya. Itu diulang-ulang di grup, Ustaz, apa yang harus dilakukan dengan hal tersebut, Ustaz? Wah, ini angel, susah. Bacanya juga itu namanya orang sombong itu seperti itu ya. Kadang memang ada orang seperti itu. Ya memang Allah menciptakan orang itu macam-macam. Orang itu macam-macam. Sudah ada orang yang selalu menampakkan kalau dirinya itu hebat. Padahal dia nggak hebat. Kita yang mendengar itu kan mangkel kan. Yang mendengar itu jengkel. Apa sih dia nggak tahu apa-apa malah. Oh itu kalau bukan saya itu nggak bisa. Padahal dia itu bisa itu kadang utang kepada saya. Ya anggaplah itu menjadi pelebur dosa kita. Ya, supaya kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah watak itu sulit yang seperti itu. Jelas-jelas itu sengsara, itu merasa dirinya itu orang yang berjasa. Ada memang orang yang namanya itu suka memakan jasa orang lain. Kita yang berjuang, mereka yang mengaku ini perjuangan saya. Kalau bukan saya, itu biasa dalam masalah politik ya, bisnis seperti itu. Padahal kita mati-matian utang-utang untuk bekerja, untuk berbisnis. Begitu berhasil, orang mulai datang. Itu loh dulu kalau masih mudanya sering ke rumah saya, ngutang saya berarti dia itu lebih lebih rendah dari saya. Memang biarlah watak seperti itu, ya. Tapi kita insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menggunakan konsep namanya tawadhu. Kalau ada orang yang merendahkan kita dengan berbagai cara, ketahuilah bahwa saya ini lebih buruk daripada yang mereka sangka kepadaku. Itu akhirnya menjadikan kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Al-Hikam itu selalu memberikan solusi. Karena Islam itu agama solusi, bukan agama permasalahan. Setiap persoalan itu selalu ada solusi, dan setiap solusi itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Ali. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya diminta teman-teman untuk mengumpulkan dana bantuan kepada sahabat yang sedang sakit. Setelah saya transfer, saya memberi bukti transfer tersebut kepada para donatur. Salahkah bila saya meminta kepada penerima bantuan untuk mengucapkan terima kasih kepada donatur di grup WA sebagai bukti bahwa ini amanah sudah terima, Ustaz? Boleh, ya boleh, dan itu administrasinya demikian. Administrasinya demikian. Dan itu boleh, sah-sah saja. Tapi yang bagus itu tadi, kalau kita berbagi seolah-olah tangan kita nggak tahu. Makanya ada para ulama itu berbagi, dan tidak pernah mereka itu menulis. Begitu beliau meninggal dunia, ternyata karya-karya beliau itu bangun masjid sekian, membantu ini sekian, itu ada. Ternyata mereka itu bisa menyembunyikan kebaikannya yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lanjut. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana cara menjaga hati Ustaz kalau memberi pada orang lain itu tidak sedikit terbesit di hati karena kasihan? Itu tadi kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kau berikan aku materi sehingga saya bisa berbagi. Hanya karena rahmatmu, hanya karena kuasamu saya bisa berbagi. Akhirnya kita berbagi bukan itu milik saya, ya, bukan milik saya. Nah, tatkala melihat orang lain itu yang kita bagi, itu bukan karena kasihan, karena Allah telah mengutus dirinya menjadi orang yang saya beri. Akhirnya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa keistimewaan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah untuk salat witir? Mohon penjelasannya Ustaz. Itu kalau apa nama khasiatnya itu harus kita ngaji tafsir kan. Ya. Sabbih itu kalau surat itu emang paling disukai Rasulullah kalau sholat subuh. Sabbih isma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Insyaallah nanti kita jelaskan pada kajian yang kaitannya dengan tafsir. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Kalau kita selesai wudhu dan niat tahajud, ternyata adzan subuh, apakah bisa tetap sholat tahajud Ustaz? Nah, oke, kalau belum sholat itu nggak boleh. Ya, kalau belum sholat nggak boleh. Nah, tapi kalau istiqomah melaksanakan sholat tahajud, istiqomah, kemudian ketinggalan itu bisa dikodok, ya bisa dikodok. Kodoknya itu kapan? Kodoknya itu waktunya. Menurut beberapa literatur literasi itu pada waktu duha itu kodok sholat tahajud itu boleh, itu Oke, boleh. baik. Berarti dibolehkan kalau sudah terbiasa Ustaz ya. Itu berasa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kalau witir itu langsung 3 rakaat apakah boleh Ustaz? Kenapa? Kalau witir langsung 3 rakaat. Boleh, boleh. Oke. Berarti yang rakaat kedua itu langsung berdiri. Tidak ada tahiyat awal, tidak ada. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Kalau hutang diikhlaskan, apakah harus ada akad dengan si penghutang atau niat dalam hati saja? Apakah sah? Hutang itu memang harus tertulis ya. Al-Quran itu mengajarkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktum, harus tertulis. Kenapa Al-Quran itu mengajarkan seperti itu? Karena potensi manusia itu lupa. Potensi lupa itu pasti ada. Sering sekali orang bertengkar itu gara apa? Ya gara-gara utang itu tadi. Utang berapa? 10 juta. Udah di apa namanya? Udah nggak usah dicatat. Kenapa? Kita kan saudaraan. Itu kan waktu itu ingat. Begitu 5 bulan katanya yang punya apa namanya? Yang utang bilang, "Saya sudah menurut saya sudah membayar." Tapi yang diutang bilangnya kayaknya belum. Akhirnya timbul perselisihan. Ya, pokoknya urusan utang itu wajib hukumnya ditulis. Sehingga ada muncul notaris itu karena apa? Kewajiban agar semuanya itu dicatat. Potensi manusia lupa itu sangat tinggi. Makanya semua itu harus dicatat biar tahu kapan dan tempo bayarnya itu sampai kapan. Maka sudah betul ya, dari bank itu sudah betul ya. Nah, apalagi zaman sekarang kan ada kadang pertengkaran sehingga kadang masuk TV dan lain-lain. Ini belum bayar utang. Lalu saya sudah, mana buktinya? Mana buktinya? Nah, kalau ada datanya kan enak. Dan Al-Quran mengajarkan itu. Kenapa kita tidak lakukan? Insya Allah lah. Termasuk mengamalkan Al-Quran urusan utang piutang. Lanjut. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya. Apakah yang berniat
diikhlaskan, apakah perlu diberitahu yang punya utangnya, Ustaz? Ya, memang harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Misalnya utang tahun ini, bulan ini harus dijelaskan. Kalau tidak percaya dengan itu harus ada saksi. Tujuannya apa? Menyelamatkan orang tersebut agar utangnya tidak dibawa ke akhirat. Harus diingatkan. Harus diingatkan. Terus ada juga orang yang mengingatkan. Tapi kalau kita mau mau menagih, kita tahu mereka yang ditagih itu nggak mampu, sudah, ya Allah saya ikhlaskan, mudah-mudahan dia itu, kita sampaikan juga saya ikhlaskan, ditagih atau diikhlaskan, milih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana bacaan dzikir atau selawat setelah sholat tahajud, Ustaz? Kalau sholawat banyak, ya, sholawat itu banyak. Saya sedang mengumpulkan semua sholawat dan saya hafalkan. Sholawat itu saya kumpulkan dan saya hafalkan. Kemarin ketemu seorang kiai, ya, beliau itu mendapatkan satu buku saku yang milik Kiai Abdul Hamid, Kiai Hamid yang terkenal itu, ada 84 sholawat. Kemudian yang beliau tulis itu sebagian saya punya dan sebagian lagi saya belum punya. Kemudian saya bilang kepada beliau, saya mohon diijazahkan ke saya sholawat-sholawat yang sudah didapatkan dari gurunya. Beliau dapat dari Kiai Mahfud, Kiai Mahfud dapat dari Kiai Kiai Abdul Hamid. Kemarin bukunya sudah dibagikan ke saya. Silahkan baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat sebanyak-banyaknya dan insya Allah hidup kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Muhammad Siddiq itu termasuk banyak membaca sholawat. Keistimewanya apa? Semua anak-anaknya itu menjadi ulama. Semua anak-anak itu menjadi ahli Quran. Semua anak-anaknya itu menjadi ahli ilmu. Barokah dari istiqomah bersolawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau saya pribadi itu ada sholawat yang istiqomah setiap hari saya baca. Ada 12 atau 15. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuncina tur'a, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan dan dikasih. Pokoknya semua baca. Itu sholawat yang bentuknya tertulis dari guru-guru saya. Sedangkan sholawat yang biasa saya baca, kadang sambil berjalan, kadang sambil kemana itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sallim, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sallim. Itu saya istiqomahkan setiap hari. Ya kadang ya 1.000, kadang ya 2.000, kadang ya kalau banyak itu sampai 5.000. Pokoknya berjalan kemana saja itu baca sholawat. Tapi kalau ngobrol di depan orang jangan Allahumma sholli ala Muhammad, itu kelihatan nanti. Kalau kelihatan pakai masker. Kelihatan riaknya juga nanti. Iya. Walaupun riak kalau sholawat insya Allah dapat pahala. Cuman nggak enak kan diomongin orang. Oke, baik. Alhamdulillah jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, walaupun tadi selawat di jalan, ya walaupun kelihatan dia maksudnya bagus juga, tapi nggak enak juga ketika ngobrol kita Allah masalah dan juga kesannya gimana ya Ustaz, nggak enak. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sekarang banyak minta sedekah lewat WA nih Ustaz. Memang banyak, bahkan saya sampai diserbu berkali-kali nih oleh yayasan-yayasan tertentu. Netizen. Sampai followernya banyak. Sampai saya bingung nih, WA saya sudah masuk di listnya mungkin. Padahal yang perlu dibantu langsung yang kelihatan di tempat kami yang berdomisili. Apakah mana yang patut kita dahulukan, yang dari WA atau yang di tempat lingkungan kita? Terima kasih. Ini cerita ya. Saya pernah di WA. Ya banyak kan. Saya jamaah pengajian Al-Hikam. Nah itu ngaku memang. Ngaku jamaah pengajian. Nah, kemudian di screenshot ya. Klik ya itu.
Terus begitu saya tanya, apa namanya, yayasannya apa ini alamatnya ini. Terus saya tanya, yang ngaji siapa? Yang ngaji, nggak tahu, dia tuh nggak tahu yang ngaji siapa. Saya mikir ini sudah hampir 2 tahun, nggak tahu yang saya ngaji. Saya kadang bingung juga. Jadi sudah hampir 2 tahun, tapi saya belum kenal. Ini masa ada murid sama gurunya sudah 2 tahun nggak kenal kan juga lucu. Cuma buat minta sedekah doang. Terus akhirnya, wah ini apa namanya, ini bahaya ini. Akhirnya saya blokir. Kalau enggak itu tiap hari itu ada. Mengenalkan, kalau terus bahasanya itu bahasa, Kak, kenalkan Kak, saya ini. Wah ini bahasanya Mas Wadud ini. Kakak. Udah tua Ustaz, masih kakak-kakan gitu ya. Ya kakek lah, kalau kakek jadi kakek. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah. Memang gencar untuk sekarang ini sebetulnya sih itu hal-hal seperti itu sebetulnya yayasan seperti itu boleh nggak sih Ustaz? Karena saya kadang justru melihat hal-hal seperti itu kayaknya menghilangkan marwahnya yayasan yang seperti itu kalau sampai ngebom seperti itu. Kenapa nggak langsung saja atau bikin ya website atau lain sebagainya. Kalau seperti itu seakan-akan meminta-minta kesannya seperti itu. Apa dibolehkan sih Ustaz seperti itu? Yayasan itu? Kalau boleh sih tidak ada aturan yang melarang ya. Tapi saya diajari oleh guru saya. Nah, guru saya itu ngajar gini. Ada guru saya, ada Kiai Muhammad Tolha Hasan. Beliau pernah berkata gini, kita harus bikin masjid, ya, harus bikin masjid, masjid harus bagus dan sebagainya. Kemudian ada yang nyeletuk gini, nyeletuk. Terus gimana uangnya? Dari mana uangnya? Lu gampang. Allah itu maha kaya. Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Terus gimana cara? Kita berdoa kepada Allah SWT. Oh itu. Beliau kemudian menimbang begini. Orang Kristen saja bisa bikin gereja, masa kita nggak bisa bikin masjid? Langsung kaget. Oh, ternyata begini cara memberikan motivasi. Wah, akhirnya saya nekat. Saya teman-teman, nggak punya duit bikin masjid. Nggak apa-apa. Nah, orang Kristen saja bisa, masa kita nggak bisa? Kita punya Allah, kita jelas. Allah itu Al-Mu'ti, Allah itu Rozak, Allah itu apa namanya, setiap malam itu mamin sa'ilin, siapa yang minta, mamin mustafirin. Akhirnya nekat, sudah nggak punya duit, akhirnya kita mulai, alhamdulillah ini sudah lantai 2 sudah ngecor selesai, kemudian tinggal menghias, tanah sampingnya sudah dibeli walaupun utang, akhirnya jalan. Terus kemudian pondoknya sudah lantai 2, yang lantai pertama sudah digunakan, karena itu punya keyakinan. Terus guru saya mengatakan ini, kamu jangan sampai minta-minta kepada orang. Loh, terus gimana? Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya? Kalau malam bangun, ini baca wiritannya. Setelah baca itu, ya Allah, mudah-mudahan. Nah, termasuk hasbunallah wa ni'mal wakil itu saya istiqomahkan setiap hari. Ya, termasuk wirid-wiridan yang lain banyak. Ya, hasbunallah. Karena hasbunallah, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Akhirnya kita itu bersandar kepada ya Allah, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang menolong. Nggak mungkin aku bersandar kepada institusi, nggak mungkin aku bersandar kepada tetanggaku, temanku. Aku punya teman orang kaya, kadang saya itu mengatakan tolong, ternyata dia tidak membantu, malah kadang itu meminta proposalnya itu. Akhirnya saya bilang kepada teman, jangan pernah kita bikin proposal, langsung proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Munajat kepada Allah setiap malam. Pokoknya jam 3, setengah 3, jam 2, bangun malam, sujud kepada Allah, minta agar diberikan kemudahan. Mau kita minta itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak apa-apa nangis di hadapan Tuhan, nggak apa-apa, walaupun air mata setiap hari mengalir, daripada menangis di depan orang karena proposalnya ditolak. Malu kita. Lebih baik kepada Allah. Allah itu terus berjanji. Ayo siapa bangun malam, mamin taibin, mamin mustaghfirin, mamin sailin. Oh, Allah berjanji. Nah, itu yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Jadi walaupun punya yayasan, punya ini, tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Setiap malam.
Jangan dibatasi tiap hari Jumat. Oh, memang Allah itu mau menurunkan hari Jumat saja, enggak, setiap hari, setiap malam. Dan itu yang kami lakukan bersama teman-teman. Pokoknya begitu. Terus saya bilang, jangan pernah, ya, jangan pernah bikin proposal, sudah stop, nggak ada. Proposal langsung pada Allah itu. Salah satu wiridnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan saya sering menyampaikan, zikir ini untuk masalah ini, zikir ini untuk masalah ini. Sama dengan obat, sakit perut, ini Promak, sakit kepala Panadol, ya, sakit misalkan pusing karena ini, obatnya ini, ya. Kalau mata, rukto, itu ada. Zikir ini untuk kemudahan rezeki, zikir ini untuk kemudahan menghadapi persoalan, zikir ini untuk agar orang itu berwibawa di depan anak buahnya, zikir ini agar supaya anak itu nurut, zikir ini akan dimudahkan menghafal Al-Quran, zikir ini, itu semuanya ada. Insya Allah nanti sebagian kalau disentuh nanti saya bawa, itu saya susun, dan mudah-mudahan manfaat. Oke, baik. Masih 2 pertanyaan lagi, Ustaz ya? Nggak apa-apa, Ustaz? Ya, silakan. Oke, baik. Di sini jika kita belum bersedekah nih Ustaz, belum bisa maksudnya wakaf atau zakat, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi orang pemberi zakat dan sedekah serta wakaf yang banyak. Apakah boleh berdoa seperti itu? Boleh-boleh saja. Tapi niat doa itu ya niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya apa-apa ya ibadah kita ya sabar. Ya, sabar itu ibadah yang paling berat. Bisa jadi nanti kalau banyak duitnya malah lupa. Ayo, kita kan nggak tahu. Betul. Karena ada seorang istri ini datang kepada Kiai. Pak Kiai tolong suami saya didoakan menjadi kaya, duitnya banyak, kemudian rumahnya bagus, mobilnya bagus. Iya, ini juga pintar. Jangan Bu, kalau doa seperti itu bahaya. Nanti kalau misalkan suami ibu itu oleh Allah diberikan kaya, misalkan nanti dilihat mobilnya kok jelek, wah ini harus dievaluasi, mobil ganti. Terus dilihat rumahnya kok jelek, waduh, rumahnya harus diperbaiki. Kok dilihat istrinya kok seperti ini, gimana ya? Oh sudah, jangan, biarkan doanya, nggak usah Pak Kiai, doanya itu aja sudah cukup. Akhirnya apa ya, qanaah itu tadi. Kan gitu, kalau mobilnya bagus, akhirnya berpikir rumah diperbaiki. Begitu rumah diperbaiki, kelihatan bagus, lihat di dalamnya, istri saya seperti ini, ini perlu dievaluasi. Nah itu sudah stop, jangan didoakan, biarkan itu. Kita menjadi orang yang qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Abdul. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Nah, di sini ketika ini Ustaz, kalau yang kita berikan hutang itu meninggal, Ustaz, gimana? Saking banyak dan lamanya nih, belum bayar-bayar, jadi kita lupa besarannya nih, Ustaz. Apakah kita ikhlaskan atau gimana? Bahkan ada yang bilang, biarin biar nanti di kuburan berat, gak usah diikhlaskan seperti itu. Gimana ya, Ustaz? Oh, itu jangan, jahat, itu nggak boleh. Jahat ya. Bukankah Islam itu mengajarkan wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu mau membantu sesamanya. Ada, ya, itu ada dan fakta. Orang itu utang di mana-mana. Tapi kita yang diutang itu berdoa, ya Allah mudahkan urusan dia. Nggak apa-apa yang saya dihapusi, nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti saya bisa membantu. Itu memang kita harus punya besar hati, besar jiwa. Dan kitab Al-Hikam itu mengajarkan seperti itu. Nah, jangan sampai biarin aja nanti disiksa di dalam kubur. Nah, coba kalau misalkan saudara kita atau mungkin orang dekat kita didoakan seperti itu, kan kita tidak terima. Maka kita harus selalu positif kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tidak beriman, itu kita harus positif. Jangan-jangan minggu depan dia itu diberikan hidayah. Itu sama seperti itu Islam itu mengajarkan kepada kita. Jangan sampai karena kita ada pikiran yang tidak baik kepada sesama. Karena kita sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, semuanya didoakan ya untuk yang nggak bisa, misalkan uang kita sudah keluar pada orang nggak untuk kembali. Allah kaya, ya Allah engkau kaya. Nanti insya Allah diganti oleh Allah SWT. Demikian Mas Wadi. Oke, baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu, cukup jelas semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan bantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini adalah bagian daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz. Itu bisa jadi evaluasi untuk diri kita sendiri ketika kita memiliki permasalahan juga seperti yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Dan ini lumrah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, bahkan pada umumnya sudah terbiasa dilakukan oleh orang lain dan kita khususnya. Tapi insya Allah dengan jawaban-jawaban disampaikan oleh Ustaz itu insya Allah akan merubah, menintrospeksi diri kita jika itu terjadi pada diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita menjadi lebih baik lagi insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Ustadz, dan kita tutup Ustadz dengan doa. Silakan Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menunaikan umroh, mudah-mudahan lancar, sehat walafiat, berkah, ya, berkah perjalanannya, mudah perjalanannya, lancar perjalanannya, dan insya Allah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi umroh mabrurah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah yang dikeluarkan untuk biaya umroh diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang belum berangkat mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah usianya, berkah rezekinya, ya, berkah keluarganya, berkah ilmu dan hartanya, insya Allah bisa segera berziarah kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah di musim haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال لوجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك العطوف رسول الله وسيلة أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا مع المسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني ورزقنا بها العلم اللدني والمشرب الهني وهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها ما نحن فيه من أمور ديننا دنيانا وأخرنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya pada pagi ini. OT untuk saat ini karena yang bersangkutan masih di atas pesawat mungkin ya beliau ya. Nanti setelah mungkin di sana akan ada OT kembali. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya, insya Allah doa-doanya dijabah sama Allah, amin. Amin. Lahir batin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di Sentul. Iya, Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dek, nah di dus itu ada nggak yang